Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para alim, para ulama, para asatid, para sesepuh, pengurus Masjid Nurul Huda, dan seluruh jamaah salat isya dan salat tarawih yang insyaallah calon-calon ahli surga. Alhamdulillah, bersyukur di malam ini kita bisa bermuajahah, bertemu insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki malam yang ke-18. Selama 17 hari puasa, kira-kira ada suasana kebatinan kita berubah enggak, Ibu Bapak? Bu, ada? Pak, hadir semuanya? Kira-kira kesabaran kita semakin bagus atau tetap saja ini? Insya Allah. Puasa mendidik umat Islam untuk bersabar. Berarti ditimpa atau dididik selama 17 hari. Saya yakin jamaah sudah semakin bagus, semakin istimewa kesabarannya, insya Allah. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, puasa mendidik manusia untuk peduli, ya, sehingga canceling Masjid Nurul Huda dari hari ke hari semakin meningkat. Betul betul? Betul atau salah? Insya Allah betul, ya. Jadi dari hari pertama 1 juta, hari kedua 1,5, hari ketiga 2 juta. Kira-kira kalau bertambah sekarang udah berapa nih per harinya? Tidak terhitung, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari tema yang ditugaskan ke saya tentang hal-hal yang merusak iman. Iman itu mempunyai karakter al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang menurun. Kadang bertambah, kadang menurun. Ini ketika nambah bagus. Kalau seseorang imannya bertambah, berarti dia lagi semangat ibadahnya. Betul-betul semangat. Nah, momentum Ramadan ini adalah momentum untuk menambah iman, memperkuat iman, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini saya yakin jamaah semuanya di siang hari puasa, ibu-ibu yang bulan-bulan berikutnya atau bulan-bulan yang lain ngobrol di depan rumah, ngobrol di teras rumah, itu diskusi tentang orang lain. Saya yakin bulan Ramadan diskusi tentang ilmu dan kebaikan, insya Allah. Bapak-bapak juga sama, yang tiap hari hanya melamun, tidak ada kegiatan. Di bulan suci Ramadan ditambah kegiatannya. Apa kegiatannya? Baca Quran, apalagi zikir, apalagi Pak? Diskusi, apalagi ngobrol tentang kebaikan. Itulah diantara ciri-ciri yazidul iman, imannya bertambah. Saya yakin jamaah Masjid Nurul Huda ada yang sudah khatam 30 juz. Ada? Ada gak? Bu, ada Bu? Ah, baik, pasti pura-pura gak ada ya, padahal ada ya. Takut ria. Ada yang sudah hafal atau sudah khatam juz 30? Wah, itu udah banyak sekali ya. Ada yang belum khatam 1 juz. Waduh, kata Bang Roma, terlalu. Udah 17 hari 1 juz gak khatam-khatam ya.
Makanya momentum Ramadan tahun ini mumpung masih ada waktu, kurang lebih 11 harian lagi kita puasa. Yuk kita isi Ramadan sisa puasa ini dalam rangka mempertebal iman kita. Supaya apa? Supaya iman kita ketika nanjak di bulan Ramadan, bulan berikutnya tidak turun lagi. Karena bahaya ini kalau turun, takutnya tidak bisa naik lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika gas keimanan kita sedang mantap, sedang kuat, sedang kencang bulan ini, yuk kita biasakan. Ibarat kita naik motor, Pak, naik motor kalau udah biasa 60, 70, 80 sampai 100, kita enak, betul-betul. Dalam situasi apapun kita siap untuk melahap jalanan. Artinya apa? Kita terbiasa cepat, terbiasa gesit, terbiasa hati-hati. Nah, momentum Ramadan ini dalam rangka menguatkan iman kita. Ketika bulan berikutnya kita sudah terbiasa. Al-Quran sudah dibaca tiap hari, zikir tiap hari, terus sedekah juga tidak henti-henti. Saya yakin ini setelah Ramadan nanti Jumatan pasti sedekah selain masjid Nurul Huda akan semakin bertambah. Kenapa? Melanjutkan tradisi bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menstabilkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tetapi hati-hati. Hati-hati, iman kita akan selalu digoda oleh siapa? Oleh makhluk penggoda manusia. Siapa namanya? Syaitan. Syaitan, Pak, itu yang digoda, yang ikhlas atau yang tidak ikhlas. Ada seseorang datang dari rumah ke masjid, yang tidak ikhlas digoda enggak? Tidak digoda. Ya. Kenapa tidak digoda? Ngapain digoda? Udah niatnya juga bukan karena Allah. Yang digoda siapa? Yang ikhlas karena Allah. Digoda di perjalanan apa saja, ya. Begitu mau berangkat ke masjid, sarungnya keselip, kokoknya belum disetrika, betul-betul. Mau ke masjid, mukenanya pun kotor, mukenanya keselip. Mau ke masjid juga kadang-kadang ada saja. Itulah tanda-tanda orang digoda oleh syaitan. Ya, hati-hati ya. Jadi bagaimana caranya? Hilangkan pertama supaya tidak rusak iman kita, al-ikhlasu bil amal. Ikhlas dalam amal kita di dalam setiap keadaan. Insya Allah ya. Jadi ketika ada makhluk yang ikhlas karena Allah, setan tidak bisa tembus, ya. Tidak bisa tembus. Hanya mampu mendekat tetapi tidak mampu untuk merusak dia dalam beribadah kepada Allah. Karena niatnya sudah ikhlas. Makanya hati-hati, pertama yang merusak iman kita adalah ar-riya. Riya itu ya syirkul asghar dalam istilah lain. Apa syirkul asghar itu? Syirik kecil. Ketika kita melakukan amal bukan untuk Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka riya itu ada min dabiqin naml. Saking halusnya riya itu seperti ya lebih halus dari jalannya namal. Apa namal itu? Yaitu semut. Ibu bapak bisa melihat semut. Kalau semut jalan kira-kira bekasnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ada nggak bekasnya? Ada, tetapi tidak kelihatan. Itu saking halusnya perbuatan riya kita. Hati-hati ya. Ini kita ibadah sholat yang kita lakukan, jangan ada ingin dinilai oleh tetangga, dinilai oleh keluarga, dinilai oleh teman. Pak Haji rajin banget. Jangan ada nilai-nilai ingin dinilai oleh manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa merusak iman, al-kaslan, yaitu malas. Ya, ini
sikap yang betul-betul yang harus kita jaga spirit kita di dalam ibadah. Bangun subuh kira-kira enak bangun, enak tidur, Pak. Bangun sahur kira-kira enak tidur, enak sahur. Kalau nggak dipaksa kita kadang-kadang malas sahur, betul nggak? Tetapi kita spirit kita ingat tasahharu fa inna bis sahuri barokah. Semangat kita ya menghilangkan sifat sikap malas itu, diantaranya ingat keberkahannya. Tasahharu, bersahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu memaksakan bangun untuk makan sahur, walaupun hanya 3 piring, ya betul-betul. Walaupun hanya 3 piring cukup saja, ya. Walaupun hanya 2 kurma, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama tadi yang bisa merusak iman kita yaitu ria. Yang kedua apa? Yaitu malas. Yang ketiga yang bisa merusak iman kita adalah ibadah kita bukan dengan ilmu. Nah, rusak iman kita. Awas, setiap apa yang kita lakukan itu semata-mata karena ilmu yang kita miliki, Pak. Bukan karena hawa nafsu kita. Kalau kita ibadah hanya karena hawa nafsu, ya, saya mah ibadah, yang penting gimana saya aja. Caranya bagaimana? Sholat subuh jam 8 siang. Ya, gimana? Ya gimana saya aja lah, yang penting semangat ibadah, ya. Sholat duhur jam 10, ya. Sholat nggak? Sholat. Kira-kira sholat berdasarkan ilmu? Bukan. Termasuk diantaranya puasa kita harus berdasarkan ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima, iman kita semakin kuat. Makanya ibadah puasa kita di siang hari, kata Imam Ghazali, harus didasari puasa yang berkualitas. Caranya bagaimana? Nah, sisa waktu kita isi dengan puasa yang lebih berkualitas. Saumut tasi'ah, saumus sami'ah, yaitu saum pendengaran kita. Dijaga kualitas pendengaran kita, kita dengarkan sesuatu yang meningkatkan keimanan kita. Yaitu gimana? Istima biqiraatil Quran, mendengar bacaan Quran, mendengar sholawat, mendengar dzikir, mendengar diskusi, mendengar taklid, terus kita dengarkan. Jadi yang kedua yaitu shaumul lisan, puasa ucapan kita. Ucapan kita ibu bapak yang dirahmati Allah di bulan suci Ramadan, jadikan momentum kualitas peningkatan iman kita. Caranya bagaimana? Jaga lisan kita dari ucapan yang merusak ibadah puasa kita. Kata Rasulullah yang sering saya ungkapkan berkali-kali, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang benar, atau kalau tidak bisa diam. Nah, momentum Ramadan seperti itu. Bagaimana cara supaya bermanfaat? Bicara yang bermanfaat, kalau tidak bisa diam. Bu, ada ngobrol dengan tetangga, dengan saudara, obrolan yang bermanfaat. Kalau tidak bisa yang bermanfaat, lebih baik diam. Tetapi ingat, ya, tidak selamanya diam emas. Tidak selamanya diam emas, ya. Tapi memang ada istilah diam itu emas. Betul-betul. Diam itu emas, ya. Jadi kalau ada suami istri kita mau emas, bagaimana caranya, Pak? Diam. Betul-betul. Diam itu emas. Kalau ada istri mau beli emas, cukup diam. Nah, gitu. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika memang harus diam. Tapi kalau memang apa yang kita bicarakan bermanfaat, obrolkan. Nah, itu konsepnya, ya. 3 saja, yuk kita sama-sama jaga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yuk selalu jaga keikhlasan di dalam amal kita. Jaga keikhlasan di dalam amal kita. Yang kedua, jaga spirit ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu apa yang kita lakukan adalah dengan dasar
ilmu yang kita miliki, ilmu dari Allah, Rasulullah, dan para ulama, para kiai yang mengajarkan kita. Terima kasih. Wallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.